Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Maharani dari program studi S1 Teknik Logistik Universitas Ibnu Sina. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Logistik. Presentasi ini membahas tentang sistem pengendalian dan monitoring logistik, peran sumber daya manusia, kepemimpinan, serta penerapan rantai pasok berkelanjutan dalam dunia logistik dan distribusi. Pendahuluan logistik merupakan bagian yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Logistik tidak hanya berkaitan dengan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga mencakup pengelolaan persediaan, aliran informasi, biaya, serta peran sumber daya manusia. Jika sistem logistik tidak dikelola dengan baik, perusahaan dapat mengalami berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pengiriman, kesalahan data stok, meningkatnya biaya operasional, hingga menurunnya kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian dan monitoring yang baik, didukung oleh SDM yang kompeten, serta kepemimpinan yang mampu mengarahkan organisasi ke arah yang lebih baik. Soal 1. Sistem pengendalian dan monitoring logistik. Sistem pengendalian logistik berfungsi untuk mengatur dan memastikan bahwa seluruh aktivitas logistik berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sistem ini mengontrol alur barang, alur informasi, serta biaya agar tetap efisien dan terkendali. Selain itu, monitoring secara real-time sangat membantu perusahaan dalam memantau posisi barang dan proses pengiriman secara langsung. Dengan adanya monitoring ini, perusahaan dapat segera mengetahui jika terjadi keterlambatan atau kendala di lapangan. Jika sistem pengendalian dan monitoring tidak berjalan dengan baik, maka risiko yang dapat muncul antara lain keterlambatan pengiriman, pemborosan biaya, data stok yang tidak akurat, serta menurunnya kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Soal 2. Kasus perusahaan distribusi. Pada studi kasus perusahaan distribusi nasional, permasalahan yang sering terjadi adalah keterlambatan pengiriman, biaya distribusi yang tinggi, dan data stok yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Masalah ini umumnya disebabkan oleh sistem yang masih bersifat manual dan belum terintegrasi antar bagian, sehingga informasi tidak dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan teknologi digital seperti warehouse management system untuk pengelolaan gudang, transportation management system untuk pengiriman, serta penggunaan barcode dan GPS tracking. Dengan penerapan sistem digital tersebut, proses distribusi dapat menjadi lebih efisien, terkontrol, dan transparan. Soal 3. Hubungan sistem logistik dan SDM. Keberhasilan sistem logistik sangat bergantung pada sumber daya manusia yang menjalankannya. Sistem yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa SDM yang kompeten dan memahami tugasnya. Kinerja operasional logistik, seperti ketepatan waktu pengiriman dan akurasi data stok, sangat berkaitan dengan penilaian kinerja karyawan. Melalui HR analitik, perusahaan dapat menganalisis produktivitas karyawan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, serta mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi tingkat turnover karyawan. Soal 4. WMS dan TMS ada, tapi produktivitas menurun. Walaupun perusahaan telah menerapkan WMS dan TMS,
produktivitas tetap bisa menurun jika SDM belum siap beradaptasi dan dengan sistem tersebut. Kurangnya pelatihan, evaluasi kinerja yang tidak jelas, serta pembagian beban kerja yang tidak seimbang menjadi faktor utama penyebab penurunan produktivitas. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan indikator kinerja atau KPI yang jelas, memberikan pelatihan secara rutin, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Jika langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten, maka karyawan akan lebih memahami perannya dan produktivitas perusahaan dapat meningkat secara signifikan. Soal 5, motivasi kerja dan kepemimpinan. Penurunan motivasi kerja dan resistensi terhadap sistem digital seringkali disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif serta gaya kepemimpinan yang terlalu kaku. Karyawan cenderung menolak perubahan jika mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif dan transformasional, di mana pemimpin mampu memberikan arahan, motivasi, serta melibatkan karyawan dalam setiap perubahan. Komunikasi yang terbuka dan dua arah dapat meningkatkan rasa percaya, mengurangi konflik, dan mendorong karyawan untuk bekerja lebih optimal. Soal 6, konflik dengan pemasok. Konflik antar perusahaan pemasok biasanya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, terutama terkait harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Jika konflik ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat mengganggu kelancaran rantai pasok. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun komunikasi yang terbuka dan saling memahami posisi masing-masing pihak. Strategi negosiasi yang mengutamakan win-to-win solution dapat membantu menciptakan hubungan kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan. Soal 7, rantai pasok berkelanjutan. Rantai pasok berkelanjutan atau sustainable supply chain management sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Di Indonesia, penerapan rantai pasok berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan seperti biaya yang relatif tinggi, tingkat kesadaran yang masih rendah, serta keterbatasan infrastruktur. Pendekatan triple bottom line dapat membantu perusahaan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menjalankan aktivitas logistik dan rantai pasok. Soal 8, berkelanjutan agroindustri. Dalam sektor agroindustri, tuntutan terhadap keberlanjutan semakin meningkat, terutama dari pasar global. Jika perusahaan mengabaikan aspek keberlanjutan, maka dapat terjadi kerusakan lingkungan, menurunnya kepercayaan pasar, dan kerugian jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi SSCM yang realistis dan sesuai dengan kondisi lokal, seperti melibatkan petani, menggunakan teknologi digital, serta menerapkan konsep ekonomi sirkular. Kolaborasi antar pihak menjadi kunci utama dalam mendukung keberlanjutan rantai pasok agroindustri. Nah, sebagai kesimpulan, sistem pengendalian dan monitoring merupakan bagian penting dalam manajemen logistik. Namun, teknologi saja tidak cukup tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan kepemimpinan yang efektif. Dengan penerapan sistem, SDM, dan strategi yang tepat, serta berkelanjutan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, daya saing, dan keberlanjutan bisnis di masa depan. Saya Siska Maharani pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.